Shalom saudara, pada hari ini firman Tuhan akan kita renungkan di dalam tema menyatu dengan Allah dan berkarya. Setelah peristiwa kebangkitan, para murid terpencar-pencar. Mereka kembali menjadi nelayan, atau ada yang berhenti melakukan apapun, atau bahkan bersembunyi dalam ruang dengan pintu yang terkunci. Tetapi setelah Tuhan Yesus terangkat ke langit, para murid kembali ke Yerusalem, tidak lagi dalam ketakutan dengan pintu yang terkunci, tetapi mereka bertekun untuk bersehati, tidak lagi terpisah-pisah seperti sebelumnya. Mereka tetap bersama-sama dalam kesehatian. Mereka juga bertekun di dalam doa, bahkan mereka memilih rasul pengganti Yudas. Walaupun pada saat itu Roh Kudus belum hadir, tetapi dampak pengalaman iman melihat Tuhan Yesus yang terangkat ke sorga membuat mereka punya semangat untuk terus maju, untuk melanjutkan karya pekerjaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka sadar betul saudara akan ada resiko, ada bahaya di depan dan di sekeliling mereka. Tetapi mereka tidak meratapi Tuhan Yesus yang terpisah dari mereka. Mereka juga tidak tenggelam di dalam kekhawatiran, di dalam semua prediksi tentang apa yang akan terjadi di depan. Mereka hanya mau melakukan apa yang bisa mereka lakukan saat itu. Mereka melakukan bagian mereka, tanggung jawab mereka, karena mereka percaya bahwa Tuhan juga akan melakukan bagiannya, akan melakukan tanggung jawab dan janjinya. Saudara yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa tanda dari umat milik Kristus adalah kesatuan, hidup yang menyatu di dalam kasih, seperti kesatuan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kesatuan kasih, kesatuan karya. Ini lebih daripada sekedar kesatuan organisasi gereja atau kesatuan-kesatuan versi duniawi lainnya. Apa artinya kesatuan organisasi gereja kalau di dalamnya tidak ada kesehatian, tidak ada saling mengasihi, tidak mau saling berkorban dan bertolong-tolongan dalam pekerjaan Allah? Di dalam Yohanes 17, di dalam 1 Petrus 5, disebutkan bahwa memang ada tantangan besar dalam kesatuan, dalam menyatu dengan Allah dan tubuhnya di dunia, yaitu tantangan dari si jahat atau tantangan dari si iblis yang terus membujuk manusia, membujuk kita untuk memberontak, untuk melawan Allah, dan bahkan membuat umat Tuhan saling menjauh dan terpisah. Tetapi di dalam dua perikop itu juga kita membaca bahwa Allah sudah berjanji melindungi dan memelihara kita dari si jahat itu. Karena itu kita tidak akan menyerah, kita akan tetap gigih untuk berkarya di dalam kesatuan kasih bersama Allah, bersama dengan umatnya. Saudara, pada tahun 2010 ada 33 orang pekerja tambang yang terjebak di bawah tanah selama 69 hari di negara Chili. Kita mendengar berita itu cukup terkenal dan viral di mana-mana. Tetapi yang tidak diceritakan adalah bahwa di dalam lubang yang runtuh itu ada satu orang yang bernama Jose Enriquez. Dia berusia 54 tahun dan oleh teman-temannya dia dikenal sebagai orang Kristen yang saleh. Dia diminta oleh teman-temannya untuk berdoa dan karena itu dia mengajak teman-temannya yang lain untuk berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Setelah berdoa, mereka mulai kembali melihat masa lalu mereka dan mulai mengakui dan menyesali dosa-dosa mereka di hadapan Tuhan. Jose Enriquez setiap hari di dalam tempat yang gelap itu bercerita tentang Tuhan Yesus dan dia menceritakan tentang ayat-ayat Alkitab yang dia ingat. Di tempat yang mencekam dan ngeri itu, 33 orang ini bersama-sama menyembah dan menyerahkan diri kepada Tuhan. Di tempat yang tidak ada pengharapan, di tempat yang dikelilingi oleh bahaya, iman kepada Kristus membuat mereka bisa bertahan. Mereka tidak menyerah dan pada akhirnya
33 orang ini berhasil keluar dari jebakan yang terjadi di pertambangan itu. Saudara, selama kita terus menyatu dengan Allah dan menyatu dengan umatnya, dengan tubuhnya di dunia, di dalam iman, pengharapan, dan kasih, maka kita pasti bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang telah dipercayakan Allah kepada kita. Lawanlah si iblis itu dengan iman yang teguh. Jangan biarkan dia memecah kita. Memang kita semua sedang menderita, tetapi kita tidak akan pernah menyerah. Kita tidak akan menjadi pahit. Malah kita semakin berbuah-buah di dalam Roh Kudus, di dalam rumah kita, di dalam kesatuan kita di gereja, atau bahkan di tengah dunia ini. Karena Tuhan melengkapi, karena Tuhan meneguhkan, karena Tuhan menguatkan, dan karena Tuhan mengokohkan kita dalam kuasa-Nya yang ajaib. Tuhan beserta dengan saudara sekalian. Amin.